Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmia dengan NPM 2023-10114. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi global tax dalam mengelola risiko kurs mata uang. Perusahaan multinasional seperti Global Tax menghadapi risiko kurs mata uang atau foreign exchange risk. Karena beroperasi di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda, risiko ini muncul akibat fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban perusahaan. Bagaimana Global Tax mengelola risiko kurs mata uang dalam operasi perdagangan internasional mereka? Dalam operasi perdagangan internasionalnya, Global Tax mengelola risiko kurs mata uang dengan menggabungkan pendekatan strategis dan operasional untuk melindungi nilai perusahaannya dari dampak negatif fluktuasi nilai tukar. Sistematis tentang bagaimana Global Tax mengelola risiko kurs dalam perdagangan internasional. Ada 4, yaitu yang pertama, menetapkan mata uang transaksi yang stabil. Global Tax lebih memilih melakukan transaksi ekspor-impor menggunakan mata uang yang stabil dan dominan secara global, seperti USD atau Euro. Strategi ini bertujuan untuk menghindari volatilitas ekstrim dari mata uang negara berkembang. Kedua, lindung nilai atau hedging, transaksi ekspor-impor. Forward contracts. Global Tax mengunci nilai tukar di masa depan untuk pembayaran atau penerimaan. Contohnya, jika menjual produk ke Jepang, Global Tax dapat membuat kontrak forward untuk mengonversi yen ke USD pada kurs tetap. Currency options. Global Tax membeli opsi untuk membeli atau menjual mata uang di kurs tertentu. Ini memberi fleksibilitas jika kurs bergerak menguntungkan. Yang ketiga, pengelolaan risiko pada rantai pasokan global. Global Tax mengatur kontrak dengan pemasok dan pembeli luar negeri agar transaksi dilakukan dalam mata uang yang sama antara pendapatan dan pengeluaran. Misalnya, jika pendapatan dalam euro, maka pengadaan juga diupayakan dalam euro, disebut natural hedging. Keempat, diversifikasi geografis pasar dan produksi. Global Tax tidak bergantung hanya pada satu negara untuk penjualan atau produksi. Dengan menyebar kegiatan perdagangan ke beberapa wilayah, risiko nilai tukar dari satu mata uang dapat dikompensasi oleh stabilitas mata uang lainnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi exposure Global Tax terhadap risiko kurs? Berikut ini beberapa faktor-faktor utama yang mempengaruhi exposure Global Tax terhadap risiko kurs mata uang dalam operasi internasionalnya. Yang pertama, volume dan lokasi perdagangan internasional. Semakin besar volume ekspor impornya, semakin tinggi exposure terhadap fluktuasi mata uang. Jika Global Tax banyak bertransaksi di negara dengan mata uang tidak stabil, misal negara berkembang, maka risiko kurs juga lebih tinggi. Kedua, mata uang yang digunakan dalam transaksi. Jika transaksi dilakukan dalam berbagai mata uang asing, misalnya yen, euro, rupiah, dan lain-lain, Global Tax lebih rentan terhadap risiko kurs dibanding jika hanya bertransaksi dalam satu mata uang seperti USD. Yang ketiga, perbedaan mata uang antara pendapatan dan biaya. Jika Global Tax menerima pendapatan dalam satu mata uang, misal euro, tapi membayar pemasok dalam mata uang lain, misalnya USD, maka ada risiko selisih kurs yang signifikan jika terjadi perubahan nilai tukar. Dan yang keempat, lokasi anak perusahaan dan operasi produksi. Anak perusahaan Global Tax di luar negeri akan menyusul laporan keuangan dalam mata uang lokal. Fluktuasi nilai tukar lokal terhadap mata uang induk, misal USD, memengaruhi translational exposure, yaitu risiko saat mengonsolidasikan laporan keuangan global. Bagaimana Global Tax mengidentifikasi dan menganalisis kurs mata uang? Global Tax
perlu mengidentifikasi dan menganalisis kurs mata uang secara sistematis untuk mengelola risiko nilai tukar yang berdampak pada keuntungan, biaya, dan nilai perusahaan. Adapun cara-caranya yaitu: yang pertama, pemantauan kurs secara real-time. GlobalTex menggunakan platform analisis keuangan global, misalnya Bloomberg, Reuters, untuk melihat nilai tukar harian dan tren pergerakan mata uang, memantau volatilitas mata uang utama seperti USD, EUR, GBP, GBP, dan lain-lain. Diterapkan oleh tim Global Treasury untuk pemantauan 24 jam 7 hari. Yang kedua, analisis tren historis nilai tukar. Menganalisis data historis kurs untuk mengidentifikasi pola musiman, volatilitas, atau krisis sebelumnya. Menentukan mata uang mana yang paling berisiko atau paling stabil dalam jangka panjang. Yang ketiga, identifikasi exposure kurs berdasarkan transaksi. GlobalTex memetakan semua arus kas internasional berdasarkan mata uang seperti pendapatan atau revenue per negara atau per mata uang, pengeluaran atau biaya produksi, logistik, pajak, dan lain-lain per mata uang. Tujuannya ialah untuk mengukur exposure transaksi atau transaction exposure. Yang keempat, evaluasi exposure neraca atau balance sheet exposure. Mengidentifikasi aset dan kewajiban dalam mata uang asing. Misalnya, jika anak perusahaan di Eropa memiliki aset dalam euro, tetapi laporan konsolidasi perusahaan menggunakan USD, maka ada risiko kurs saat konversi disebut translational exposure. Apa sih strategi manajemen risiko yang diterapkan untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai mata uang? Berikut ini adalah beberapa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan seperti GlobalTex untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai mata uang dalam kegiatan internasional mereka. Terbagi menjadi dua, yaitu hedging dan natural hedging. Yang hedging terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada forward contracts, menetapkan kurs tetap untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan, cocok untuk transaksi ekspor-impor yang memiliki jadwal pembayaran pasti. Yang kedua, futures contracts, sama seperti forward tetapi diperdagangkan di bursa dan lebih terstandarisasi. Yang ketiga, surety of change, memberi hak atau bukan kewajiban untuk menukar mata uang di kurs tertentu, digunakan untuk melindungi risiko sambil tetap membuka peluang keuntungan jika kurs menguntungkan. Dan yang keempat, currency swaps, menukar arus kas antar mata uang untuk jangka panjang, sering digunakan untuk pinjaman antar negara. Natural hedging terbagi menjadi beberapa juga, yaitu menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam mata uang yang sama. Contohnya, jika menerima euro dari penjualan, maka bayar biaya produksi atau bahan baku juga dalam euro. Strategi ini tidak memerlukan instrumen keuangan tambahan. Bagaimana GlobalTex memastikan strategi mereka tetap relevan dan efektif? Yang pertama itu ada pemantauan dinamis terhadap pasar valuta asing. GlobalTex secara aktif memantau pergerakan kurs secara real-time menggunakan sistem keuangan global, misalnya Bloomberg Terminal. Mereka juga memperhatikan faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, krisis geopolitik, atau kebijakan bank sentral yang dapat memengaruhi nilai tukar. Yang kedua, evaluasi dan audit strategi secara berkala. Setiap kuartal atau semester, GlobalTex melakukan evaluasi efektivitas instrumen hedging yang digunakan, audit internal atas strategi pengelolaan risiko kurs. Jika hasil menunjukkan bahwa strategi tidak efisien, misalnya terlalu mahal atau tidak mengurangi kerugian kurs secara signifikan, maka strategi akan diperbarui. Apa pelajaran yang dapat dipetik oleh MNC lain dari pendekatan GlobalTex? Ada proaktif lebih baik dari reaktif. GlobalTex tidak menunggu dampak kurs terjadi, tetapi sudah menyiapkan strategi perlindungan seperti hedging dan natural hedging sebelum risiko muncul. MNC harus bersikap proaktif dalam mengelola fluktuasi kurs, bukan hanya bereaksi saat sudah terjadi kerugian. Yang kedua, ada integrasi keuangan global dan lokal.
Global Tax mengelola risiko kurs secara terpusat, seperti centralized treasury, namun tetap mempertimbangkan kondisi lokal anak perusahaan. MNC lain harus menyeimbangkan antara kontrol pusat dan fleksibilitas lokal agar strategi kurs lebih tepat sasaran. Manajemen risiko harus data-driven. Global Tax memanfaatkan sistem ERP, analisis real-time, dan simulasi skenario untuk mendasari pengambilan keputusan kurs. Keputusan manajemen risiko harus berbasis data, bukan intuisi, agar akurat dan terukur. Oke, baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.